Oh, sing tuwek sik jalene, sing tuwek sik. Loh, Pak Hari belum tua, Bu. Pak Hari ini masih milenial, jangan salah ini. Belum tua, Mas Kis. Nah, memang kalau situasi pandemi seperti ini, kreativitas penyuluh itu sangat diperlukan. Di mana kita ada dibatasi ya untuk bisa bertemu dengan petani. Nah, makanya mulai dari pembentukan grup-grup WA di kelompok-kelompok tani, kemudian di komunitas-komunitas itu juga diperlukan. Kemudian bagaimana menyampaikan inovasi teknologi kepada petani, kemudian mencarikan solusi untuk pemasaran. Misalnya mencari kalau harga cabai 4.000 bagaimana? Tadi Bu Brena sudah matur kalau bisa jadi inisiasi untuk pengolahan. Kalau mereka tidak mampu bagaimana? Terus kita berusaha mencarikan mitra ya. Misalnya kalau dengan bermitra itu ada perbaikan. Kemudian selain itu juga pemilihan komoditas yang skalanya bisa untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan karena pembatasan ya PSBB itu yang misalnya kayak umurnya lebih pendek kayak sawi kayak apa, walaupun itu masih ada beberapa kendala ya dalam artian karena permintaan dan penawaran yang tidak sesuai pada masa pandemi di mana orang-orang lagi ekonomi, kalau saya ngomong ya ekonomi pembeli, bukan ekonomi sih sebenarnya keinginan beli bukan kemampuan beli, keinginan beli yang menurun sehingga menyebabkan permintaan semakin turun sedangkan supply-nya masih ada. Jadi hukum permintaan penawaran itu. Nah, solusi-solusi seperti itu, kreativitas seperti itu pada masa pandemi ini yang diupayakan oleh penyuluh untuk bisa menjadi salah satu solusinya. Ya, kemudian kemarin pada budidaya cabai itu diperbaikan di on farm-nya. Kalau awalnya di Bocek ini untuk cabai besar itu kira-kira ada sekitar 7.500 sampai 8.000 biaya per tanaman, per pohon. Alhamdulillah kemarin dengan situasi seperti ini bagaimana mereka bisa menekan pembiayaan dengan tidak mengurangi tujuan akhir sebagai produksinya, itu lumayan BEP-nya menjadi sekitar kemarin Pak Budi, namanya petani Pak Budi Santoso, itu sudah 1.750. Jadi ada pengurangan yang sangat luar biasa. Kemudian di tingkat produksi yang biasanya rata-rata 0,8 itu untuk varietas Ciko cabai besar kemarin sudah 1 kilo 2 on. Produksinya dengan pengurangan biaya ya, kalau saya ngomong penekanan biaya produksi, tetapi produksi masih bisa lebih dari yang rata-rata, dari 0,8 menjadi 1,2 kilo untuk varietas Ciko. Itu Mas Kis, yang kreativitas itulah yang kami upayakan supaya ada jadi pemikiran juga untuk petani-petani yang dibinaan. Itu Mas Kis, mungkin bisa ditambahkan Mbak Rita. Monggo yang lain, bagus ini Pak Ari. Bisa. Penyuluhan di masa pandemi. Dulu awal-awal sempat bingung ya. Ini ya apa pertemuan dibatasi, sedangkan kita memang bilang sebagai seorang penyuluh itu ya kita bertemu dengan banyak pihak, apalagi dengan petani, kumpul-kumpul dengan itu nantinya apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi permasalahan mereka itu bisa teratasi. Tapi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, kalau saya secara pribadi
karena masa pandemi ini itu lebih bisa mengoptimalkan dari grup WA yang sudah dibentuk oleh petani bersama kami. Jadi kami mengusahakan setiap terbentuknya kelompok tani, kami menginisiatif untuk terbentuknya grup WA, karena sekarang kan HP Android itu bukan suatu hal yang mahal, bahkan semua petani pun itu hampir semua petani itu bisa punya dan bisa pakai seperti itu, minimal WA lah, jadi mereka bisa. Dari situlah kami mencoba untuk menginisiasi, mencoba untuk menyampaikan ilmu atau player yang kami dapat di Instagramnya mungkin kementerian pertanian dan tanaman pangan itu kan banyak ya player-playernya di Instagram itu. Kita coba untuk share di grup WA itu, kalau ada pertanyaan, ada masalah yang memang mendesak dan tidak bisa diselesaikan lewat komunikasi daring gitu ya, baru kita lakukan pertemuan. Dengan melakukan pertemuan itu pun alhamdulillah petani di tingkat petani pun mereka sudah mulai sadar dengan protokol kesehatan itu, dengan masker gitu ya. Dan kami di Karang Pelosok ini memang membudayakan ya, mempelajari petani itu untuk melakukan pertemuan itu di lahan atau di lapang, tidak lagi di dalam rumah yang tertutup, tidak di ruang terbuka istilahnya ya, kalau bisa ya di sawah gitu. Kalau memang mendesak tidak bisa baru itu pun dengan kita mintanya di teras gitu, yang sangat tertutup ya, itu. Kemudian ada beberapa lagi pengurangan jam pertemuan. Kita persingkat yang dulunya mungkin ada ngobrolnya, ada biasanya itu kita mencoba untuk mempersingkat durasi pertemuan itu jika memang mendesak. Selain itu kami juga sejak pandemi ini ya mulai rajin untuk men-share info-info pasar ya, seperti itu di grup WA itu kami share. Yang awalnya mungkin petani itu nggak respon, nggak butuh gitu. Tapi karena suatu kali itu kami lupa untuk men-share daftar harga di pasar, khususnya di SPA Mantung ya, di SPA Mantung. Kami ditanyakan ini nggak ada update harga dah, berarti ternyata apa yang kami lakukan itu bermanfaat bagi mereka, ada respect lah dari mereka itu, dan memang itu dibutuhkan. Dan hal-hal seperti itu kan mungkin tidak terpikir kalau tidak terjadi pandemi ini gitu. Pandemi ini mungkin kami ya harus fokus petani mau sudah bakal tinggi seperti itu, ternyata enggak. Info-info pasar seperti itu dibutuhkan. Mungkin itu ya optimalisasi grup WA gitu yang kita pakai. Monggo dikasih sih. Kayaknya udah terangkum semua. Curang deh. Enggak, nanti pada sesi pertanyaan berikutnya. Kayaknya udah terini semua. Ada tambahan mungkin di mereka. Yes, Mas sudah disampaikan sih, Mas Kes tadi ya sudah disinggung banyak ya, baik dari Bisa, Pak Hari maupun Bu Risa. Memang pandemi ini membuat kita itu sebagai penyuluh ya harus lebih kreatif, mencarikan solusi yang jelas. Karena dengan pandemi ini membatasi semua kegiatan, yang mana petani meskipun pandemi toh mereka juga tetap melakukan ya, karena memang itu adalah mata pencariannya. Dan kita juga tetap sedih saat kita tahu harga waktu awal-awal itu memang sangat-sangat tidak berpihak ke petani ya. Ya yang benar yang sampaikan Bu Tisna, salah satu yang mendorong kami untuk mencoba ya, memberi contoh mengolah cabai waktu itu, karena memang di kami di Karang Pelosok, terutama di DPP di Bojek itu adalah potensinya memang utamanya adalah cabai. Jadi juga waktu itu sebenarnya bisa baru ini dapat pelatihan di Ketindan PRPL kalau salah Bu ya, di Ketindan. Beliau kan kenal dengan beberapa WI gitu ya, jadi beliau juga kebetulan yang diajak saya karena kebetulan rekannya dulu waktu itu lagi hamil ya Bu ya. Jadi kebetulan saya dibilang ayo Mbak Yul, saya mah senang aja sama beliau diajak ke salah satu WI di Ketindan yang memang beliau adalah keahliannya di bidang pengolahan waktu itu. Jadi
kita ngolah cabai, dan kita nggak cuma mengeringkan cabai aja, Mas Kis. Kita juga coba bikin diversifikasi horizontal ya, olahan cabai, cuman kita buat cabai kering itu jadi abang cabai, Mas. Nah, mungkin Mas Kis pernah tahu, kita juga pernah naruh produk kita di dinas, karena waktu itu dinas pernah sempat minta ya kita naruh produk-produk unggulan kita di sana. Jadi kita juga punya di sana abang cabai. Ya. Mungkin kalau Mas Kes mau tahu lebih banyak lagi gimana sih caranya kita proses, boleh sekali-sekali mainlah kita ke BPP kami. Wah, bagus ini ya, nanti banyak, Mas. kita agendakan. Ya, salah satunya itu yang sampaikan Bu Risa tadi juga betul. Kita memaksimalkan grup WA, yang mana memang sekarang kan petani kayaknya udah nggak asing lagi ya sama HP Android. Informasi segala sesuatu bisa diakses lewat HP. Nggak cuma petani, bapak-bapak aja ya, KWT pun juga kita sama, kita share informasi, baik itu mengenai pelatihan yang sekarang ini lagi, kemarin tuh digital marketing, itu penting juga ya. Digital Jadi marketing. pemasaran kita nggak harus selalu punya toko, nggak punya layout, display gitu ya, kita juga bisa pakai digital marketing, ya paling simpel sih, biasanya dipajang, dipasang di status WA gitu ya. Kadang kita juga bantu share ke rekan-rekan kita gitu, bantu memasarkan kayak gitu. Sebenarnya simpel ya, cuman memang di masa pandemi betul kita harus memaksimalkan paling nggak sosial media gitu untuk memasarkan. Yang lainnya sudah ya, kayak tadi udah, mungkin Mbak Catur nih yang belum ngomong nih. Iya. Mbak Catur, apa nih masukannya? Apa? Kayaknya udah deh. Udah. Ya, Itu monggo, Mas, Bu. Mas Kis, Nggih. nanti Bu Catur mau ditanya sesi berikutnya katanya. Apa? Kalau yang ini udah Pertanyaan dijawab aja. semua Saya ya. punya pertanyaan untuk khusus Bu Catur. Pakai pertanyaan yang sulit ya, Mas. Nggih. Saya tanya ke Tanya apa? Bu Kita Catur. Nggih, saya tanya ke Bu Catur. Ini saya coba menggunakan. Halo Mas Kis. Halo? Hai. Halo? Bisa nggih? Halo? Konsultasi boleh. Bisa Wari? Bisa dengar? Pak kedengaran. Gak kedengaran, Mas guys. Halo, halo. Suaranya kok nggak muncul ya? Kecil, Mas. Halo, halo. Ini sinyalnya ya? Oke, sudah. Jelas nggih? Oke. Satu pertanyaan untuk Bu Catur. Oke. Khusus saya ingin pendapat dari Bu Catur. Nah, ini kan kita mencoba membuat Zoom ya, Zoom ini, dan program Zoom ini kan sudah banyak digunakan di banyak tempat, termasuk yang terakhir kemarin yang oke, masih menerima call ya. Udah telepon dari dinas, dilanjutkan pertanyaannya. Nggih, Bu Kris, BPP itu berarti semakin ditantang untuk berkiprah lebih besar. Kira-kira seperti itu dengan adanya pandemi. Karena pangan ya, apapun itu sektornya, baik itu tanaman pangan, perkebunan, termasuk horti yang paling dominan di Karangploso ya, cabai, kemudian perkebunan kopi. Ini kan membutuhkan satu konsentrasi yang penuh supaya nanti hasilnya tetap bagus, kemudian produksinya juga bisa meningkat. Nah, ini kan juga butuh ya, seperti yang saya sangat setuju dengan Bu Kris tadi, bahwa peran dan kiprahnya itu kan makin ditingkatkan gitu. Cuma kan juga harus dengan ya protokol kesehatan ya Bu Kris ya. Jadi nah, karena perannya harus meningkat, apakah bisa misalnya meningkatkan peran ya pertemuan-pertemuan yang virtual seperti ini Bu Kris? Buat Zoom, mungkin rapat dengan seluruh gapoktan atau kelompok tani via Zoom juga. Nanti lokasinya di BPP misalnya ini ya. Nah, kalau sinyalnya bagus kan lokasinya bisa di BPP, bisa di yang tempat seperti ini yang mungkin tengah lahan, ada gubuk yang bagus sambil bawa aneka makanan, ini kan asik juga. Nanti ada musiknya juga. Nanti mungkin ada yang nyanyi, Pak Ari mau nyanyi juga boleh gitu kan, bagus ini.
Atau Bu Catur nanti mau nyanyi juga bagus juga nanti. Tak. Iya. Ya kalau pertemuan via Zoom sih kami belum pernah ya bikin yang kayak gitu karena yang gimana? Dengan UB, jadi yang memfasilitasi UB. Jadi ada fasilitas dari UB yang Petani dapat itu. itu Sekarang jadi sudah meluncur juga OTG. UB itu punya yang ini kayak kita di invite dan kita bisa menggunakan setiap saat. Itu terutama di kelompok Pak Pri. Oh, itu ada salah satu kelompok yang difasilitasi kebetulan binaan UB gitu ya Mas ya. Nggih. Tapi kalau yang diinisiasi oleh BPP itu memang belum kita belum pernah bikin. Mungkin ini bisa juga bisa jadi ini nanti kami ini masukan yang bisa kami tindak lanjuti juga ya Mas ya, karena kalau selama ini kalau ada yang darurat harus dibicarakan ya kami tetap melakukan pertemuan, yang penting ada prokes. Tapi kalau dengan model Zoom ini kami belum pernah. Oke, jadi terus gini Bu Kris, saya ini kan ada ide untuk yaitu tadi menggunakan Zoom ini, kemudian untuk membuat konten di YouTube. Nah, mungkin ini kan ada hal-hal yang bisa kita kabarkan, yang positif tentunya ini Bu Kris ya. Jadi kalau Karangploso ini identik dengan misalnya cabai 500 hektar, kemudian kopi. Nah, kemudian nanti ini kan bisa jadi satu brand di BPP Karangploso. Misalnya juga di Kalipari ini kan kalau sekarang sudah mulai panen tebu Bu Kris. Oh iya. Di Kalipari ini mulai panen tebu. Tahun lalu alhamdulillah tebu hasilnya bagus dan harganya bagus juga.